Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama Ibu Esra. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membawakan mata pelajaran fisika untuk adik-adik semua. Nah, gimana nih kabarnya? Oh iya, puji Tuhan, semua kabar baik ya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh, bagus, semuanya hadir ya. Baiklah, apakah ada tugas sebelumnya? Oh, ada ya. Semuanya ngerjain tugas nggak? Oh, bagus, semuanya ngerjakan tugas. Give applause for you all. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab diharapkan peserta didik mampu menjelaskan konsep gelombang cahaya dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat gelombang cahaya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan diharapkan peserta didik mampu menyeleksi gambar terkait sifat-sifat gelombang cahaya dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan pengamatan diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan sifat-sifat gelombang cahaya dengan tepat. Oke, jadi itulah ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Masuklah kita langsung ke pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada animasi nih. Ada 2. Nah, coba kalian simak video ini, kemudian kalian catat dan diskusikan video pembelajaran yang ada di PowerPoint ini. Baiklah, waktunya habis. Kita di sini akan membahas mengenai apa adik-adik setelah melihat video di depan. Ya, oh iya benar. Jawabannya gelombang cahaya. Ada yang lain? Iya, tentang pemantulan cahaya, tentang pembiasan cahaya, benar sekali. Nah, pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai gelombang cahaya. Nah, apa sih gelombang cahaya itu adik-adik? Ada yang tahu? Oh, gelombang yang merambat ya. Ya benar. Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa membutuhkan medium. Nah, cahaya adalah salah satu contoh gelombang elektromagnetik. Nah, cahaya sebagai gelombang dapat mengalami pemantulan cahaya yang disebut dengan refleksi. Kemudian ada juga pembiasan cahaya yang disebut dengan refraksi. Kemudian penguraian cahaya, dispersi, dan pelenturan cahaya difraksi, serta perpaduan cahaya interferensi dan pengutuban cahaya polarisasi. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu ya adik-adik. Nah, yang pertama mengenai pemantulan cahaya atau refleksi. Hukum pemantulan cahaya dikemukakan oleh Snellius pada tahun 91 sampai 26. Nah, pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Nah, pemantulan cahaya dapat terjadi pada permukaan yang menyelap. Salah satu contoh permukaan yang dapat memantulkan cahaya adalah cermin. Nah, seperti gambar yang ada di layar ya adik-adik. Nah, hukum pemantulan cahaya itu terbagi menjadi 2 ternyata. Yang pertama yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar yang kemudian besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, yang kedua itu ada pembiasan cahaya atau refraksi, yaitu pembelokan arah lambat cahaya karena melewati bidang batas 2 medium perambatan yang berbeda. Nah, hukum pembiasan cahaya tersebut yang pertama ada berkas sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua, perbandingan antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Nah, ada beberapa hal penting dalam pembiasan cahaya. Yang pertama, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, kemudian sinar dibiaskan mendekati garis normal. Yang kedua, Sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Sinar dibiasakan menjauhi garis normal.
Dan yang terakhir nih, sinar datang tegak lurus bidang batas dibiaskan tapi diteruskan. Nah, bisa kita lihat jadi seperti gambar yang udah tampil ya di layar kita. Nah, yang kemudian yang ketiga ada penguraian cahaya. Spektrum cahaya diperoleh dengan menguraikan cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Nah, cahaya-cahaya putih diarahkan ke prisma. Cahaya tersebut akan terurai menjadi cahaya berwarna merah, jingga, kuning, biru, nila, dan ungu. Nah, cahaya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda ya adik-adik. Nah, setiap panjang gelombang memiliki indeks biasnya. Hal ini terbukti dengan cahaya ungu memiliki sudut deviasi paling besar. Contoh peristiwa diffraksi cahaya adalah pelangi. Nah, yang keempat ada pelenturan cahaya atau difraksi. Difraksi cahaya adalah pelenturan yang akan terjadi jika cahaya melalui celah yang sangat sempit. Nah, difraksi cahaya ini bisa kita lihat pada celah tunggal seperti di layar ini ya. Nah, ada kan D/2. Iya, kemudian ada kisi difraksi yang dimana adalah penghalang yang memiliki sejumlah besar celah atau goresan sejajar yang berjarak sama. Ketika seberkas cahaya dilewatkan melalui kisis, didapat pola pita terang yang lebih tajam dibandingkan dengan pola interferensi yang dihasilkan oleh celah ganda yang dan difraksi celah cahaya tunggal. Nah, pola difraksi maksimum bisa kita lihat dari gambar yang ada di layar ya adik-adik. Nah, yang kelima ada perpaduan cahaya atau interferensi, yaitu perpaduan antara dua gelombang cahaya atau lebih. Nah, syarat terjadinya interferensi cahaya ini yaitu sumber cahaya harus koheren. Nah, syarat sumber cahaya koheren yaitu frekuensinya tetap, amplitudenya tetap, dan beda fasenya juga tetap. Yang keenam yaitu pengutuban cahaya atau polarisasi. Nah, adalah proses penyerapan arah getar cahaya. Penyerapan ini bisa sebagian atau bahkan keseluruhan arah getar. Polarisasi cahaya sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Salah satunya sebagai faktor pendukung perkembangan teknologi visual seperti pada layar kalkulator, monitor, televisi, layar laptop, perangkat komputer, sampai dengan teknologi layar telepon pintar. Nah, itu nih teori mengenai gelombang cahaya. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Baiklah adik-adik, ada berapa orang ya di kelas ini? Oh iya, ada 25 orang. Nah, di sini kita akan bagi menjadi 5 kelompok ya. Nah, dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Ibu akan pilihkan dari sesuai abjad saja ya. Nomor urutnya diingat kan? Oke, baik. Nomor urut 1 sampai 5 itu satu kelompok, 6 sampai 10 itu kelompok 2, 11 sampai 15 kelompok 3, 16 sampai 20 kelompok 4, dan 21 sampai 25 itu kelompok 5. Nah, gimana sih LKPD kita kali ini? Nah, Ibu akan tunjukkan ya. Di sini tujuan kegiatan kita yaitu mengidentifikasi sifat-sifat dari gelombang cahaya. Nah, pada lembar kerja peserta didik ini, kalian akan melakukan percobaan gelombang cahaya. Nanti kalian boleh isikan anggota kelompok ya, yang sudah Ibu bagi tadi. Mohon dibaca ya adik petunjuk umum. Yang pertama, jagalah kelancaran pembelajaran, pahamilah langkah-langkah yang ada pada LKPD. Kemudian silakan mencari informasi pendukung yang Anda perlukan melalui berbagai macam sumber yang tidak terbatas. Nah, boleh menggunakan smartphone, laptop, atau e-book, modul, bahkan buku paket kalian ya. Kemudian kalian boleh mengkomunikasikan hal-hal yang tidak mengerti pada Ibu. Kemudian yang kelima, kalian tulislah hasil diskusi ke dalam LKPD. Nah, di sini kalian boleh melihat ya, ada 10 gambar yang Ibu sediakan. Nah, adik-adik, setelah kalian mengamati gambar yang Ibu berikan, kalian boleh melakukan pengolahan data seperti tabel yang akan kalian kerjakan. Nah, Ibu akan mengirim LKPD ini ke WA group ya. Nah, setelah itu kalian buatlah kesimpulan hasil eksperimen yang telah kalian lakukan.
Oke, jadi Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari percobaannya. Oke, 10 menit mulai dari sekarang. Baiklah, karena sudah 10 menit ya adik-adik, kalian di sini akan mempresentasikan hasil LKPD kalian. Ibu akan memilih secara acak ya, siapa yang akan presentasi. Nah, dimulai dari kelompok 3. Kelompok 3 Ibu persilakan di. Oke, give applause untuk kelompok 3. Ya, hasil LKPD-nya sangat menarik ya. Kesimpulan-kesimpulan yang kalian bubuhkan juga sangat bagus. Oke, selanjutnya kelompok 1. Oke, bagus. Namun di sini Ibu lihat ada kesalahannya. Ada pemilihan gambar yang kurang sesuai. Tapi kalian sudah sangat bagus. Selanjutnya kelompok 2. Oke, give applause. Terima kasih untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 4. Silakan kelompok 4. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil KPD-nya. Selanjutnya kelompok 5, Dek. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Nah, terima kasih teman-teman yang telah adik-adik yang telah mempresentasikan hasil KPD-nya. Hasil KPD kalian semua sangat bagus. Ibu rasa kalian sudah sangat cukup pintar ya untuk mengetahui gelombang cahaya ini. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, yang dimana gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa membutuhkan medium ya. Jadi gelombang cahaya ini termasuk kepada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang cahaya ada beberapa. Yang pertama tadi kita bahas tentang pemantauan cahaya, refleksi. Kemudian ada pembiasan cahaya, refraksi, dan yang ketiga ada cahaya pengurangan cahaya atau dispersi, dan yang keempat ada pelanturan cahaya atau difraksi. Kemudian ada perpaduan cahaya, interferensi, dan yang terakhir ada pengutupan cahaya, polarisasi. Nah, untuk menguji kemampuan adik-adik, Ibu akan mengirimkan ke WA group sebuah post-test agar kalian bisa mengerjakannya di rumah. Akan dikumpul minggu depan. Nah, di dalam post-test ini kalian akan mengerjakan 5 soal ya. Nah, masing-masing soal mendapat skor 20. Oke, jadi jangan lupa mengerjakan post-testnya. Sekian hasil pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik bisa lebih memahami gelombang cahayanya melalui post-test yang akan dikerjakan. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera.